Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Arifin dengan NIM 212101200017, kelas B3. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil terjemahan saya. Ya Allah, kok malas banget mau sholat. Itu sesuatu yang sering ada di pikiran kita. Utamanya ketika kita berada dalam keadaan yang sulit dan kita menyadari kita mau minta pertolongan kepada Allah, tapi ternyata kita selama ini jauh dari Allah dengan meninggalkan sholat atau paling tidak bermalas-malasan dalam sholat kita. Itu juga kadang muncul ketika kita dalam keimanan yang sedang baik. Kemudian kita merasa, kok sholat ini malas untuk kita lakukan. Ada beberapa hal yang menjadi sebab malasnya kita atau beratnya kita dalam mendirikan sholat. Ya Allah, limada as'uru bil kasali fi ada'is sholat. Hada syai'un yataraddadu fi addaha hina indama lakunu fi halatin so'batin wa nudriku annana nuridu talabal musya'adati minallah lakinna nujida anfusana ba'idina anhu bisababin tarkis sholah au ala aqalli takasuli fi adabiha. Yadharu hada su'uru ahyanan hatta indama nakunu fi halatin imani jayyadatin wa natasa alu limada sulati so'batu tunfidi. Hunaka iddatan asbabin taja'alna nas'uru bil kasali au antiqali fi ada'is sholah. Yang pertama adalah karena kita tidak mengetahui betapa buruknya orang yang malas dalam sholat dan betapa besarnya ancaman Allah bagi orang-orang yang malas dalam sholat. Bukan yang tidak sholat. Kalau tidak sholat udah selesai deh. Tapi orang yang malas sholat pun Allah begitu tegas dalam menekankan ke mereka betapa buruknya orang-orang yang malas dalam sholat. Dalam surat Al-Ma'un ayat keempat, Allah menyebut orang yang malas dalam sholat itu sebagai orang yang mendustakan agama. Artinya dia muslim tapi tidak mau menjalankan perintah utama dari Islam. Dalam surat An-Nisa 142, Allah menyebut orang-orang yang malas dalam sholat itu sebagai orang-orang yang munafik. Artinya dia mengaku muslim tapi tidak menjalankan perintah utama dengan baik dari keislamannya. Dalam surat At-Taubah 54, bahkan Allah menyerupakan orang-orang yang malas dalam sholat sebagai orang yang menyerupai orang-orang kafir. Karena jarak pertama dan utama antara kita sebagai muslim dan kekafiran adalah pada sholat itu sendiri. Maka jika kita tahu kalau malas dalam sholat saja begitu dahsyat Allah bersikap tegas, apalagi ketika kita lalai dalam sholat atau ingkar dalam sholat, tidak sholat. Al-awwal wa ada'u ma'rifati khuturati takasuli anis sholat. Al-kasiru minna la ya'rifu mada khuturati takasuli fi sholati wa adama tahdidillah lil mutakassilin hatta law lam yakunu tarikina li sholati bisakli kamilin. Fi surati Al-Ma'un al-ayah arba'ah yasifullahu mutakassilina anis sholati bi annahum mukadibuna biddin, ay annahum muslimuna lakinnahum la yaltazimuna bi awamir islami al asasiyati. Wa fi surati An-Nisa al-ayah mi'atun wa isnani wa arba'un yasifullahu mutakasilin anis sholah bi annahum munafiqun mimma
yakni annahum yadda'una Islam lakinnahum la yu'adduna ahada uhammi sa'airina bisyakli sahih. Wa fi suratin At-Taubah al-ayah 54 yusabbihu Allahu mutakasilina anis sholah bil kafirin li'annahu sholata hiya al-haddu fasilu baina muslim wal kufri fa idza kunna nudriku khuturatu takassuli anis sholah fasana'malu ala tahsini tizamina biha. Yang kedua, seorang menjadi malas dalam sholat lantaran dia tidak mengetahui atau tidak menyadari manfaat sholat, baik secara lahir dan apalagi secara batin. Secara batin, sholat itu adalah jarak terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam sujud. Kata Nabi adalah jarak terdekat kita dengan Allah. Kemudian juga secara batin, sholat itu adalah momen di mana kita bisa menenangkan batin kita. Karena sholat itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'rajul mu'min, mi'rajnya seorang mukmin itu dalam sholat. Dan juga tentu secara lahir, sholat itu memiliki manfaat yang begitu besar. Di antaranya ketika kita suntuk, tidak tahu harus curhat kemana, kata Imam Hasan al-Basri, salah seorang spiritualis muslim, dia katakan, sholatlah. Karena sholat adalah momentum kamu bercerita kepada Allah. Adapun momentum Allah bercerita kepada kamu, maka bacalah Al-Quran. Jadi ketika kamu tidak menemukan sandaran lagi dalam keterpurukan dirimu secara lahir, curhatlah ke Allah melalui sholat. Kemudian juga secara lahir Allah katakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran. Bisa jadi kamu masih main judi, bisa jadi kamu masih berzina, bisa jadi kamu masih melakukan kenakalan ini dan kenakalan itu. Tapi percayalah, jangan lepaskan dirimu dari sholat. Pegang sholat itu. Karena sholat nanti yang akan membimbingmu untuk mulai jauh dari segala kenakalan-kenakalan dan kekejian-kekejian serta kemungkaran-kemungkaran itu. Asani wa adamu ma'rifati qawaidis sholah. Qad la yudriku ba'du fawaidis sholati alal mustawbaini ad-dhahiriyah wal batiniyah. Dhahiriyah as-sholatu hiya aqrabu ma yakunu baina abdi wa rabbihi wa hassata fis sujudi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam batiniya salatu tahdinu an-nafsu wa taktabar liqa'u ma'allah azza wa jalla haisu yumkinu lil muslimini an yarwiya humumahu lillah kama qala al-imamu Hasan Basriyu idza qad bikal umur fasola fa inna sholata hiya lahdatan syakunu ila Allah wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar fasholatu tusa'iduna ala ibti'adi 'anil ma'asi wad dunubi. Kemudian yang ketiga yang membuat malas dalam sholat adalah karena dia memposisikan sholat sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Padahal sholat adalah kebutuhan kita. Kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, kita ini diciptakan oleh Allah seperti sebuah taman. Maka jika taman itu ingin terus tampak indah, maka dia harus ditengok terus oleh si pembuat taman itu, si tukang kebunnya. Maka kita ini seperti taman yang jika kita ingin terus indah, terus menarik, terus baik, maka kita minta si pencipta, pemilik, dan yang paling tahu akan kita untuk menengoknya. Paling tidak sehari 5 kali, yaitu dalam sholat. Sehingga taman ini diurus secara intensif
agar selalu tampak indah dan baik. Maka sholat itu kebutuhan kita, bukan kewajiban. Sebagaimana lahiriah kita punya kebutuhan untuk makan, minum, tidur, istirahat, dan lain sebagainya, maka batin kita juga punya kebutuhan. Yang kebutuhan itu harus dipenuhi dengan sholat. Sebagaimana ketika kita lapar, kita makan, kita haus, kita minum, kita lelah, kita tidur. Maka ketika batin ini lelah, dia juga butuh dengan sholat. Hanya saja kita tidak menyadarinya karena kita terlampau menganggap diri kita hanya tentang lahiriah belaka, tidak batiniah juga. As-salis i'tibari as-sholati wajibah wa laysa hajatan. Al-kasiru minna ya'tabiru sholah wajiban takilan badalan min an yanduru ilaiha kahajatin asasiyah. Yaqulu sayhu mutawwani ya sakrufi nahnu mitlu hadiqati wa idza aradna li hadihi al hadiqati an tatallu jamilatin fa alaina an taqtaniya biha bistimrari fasallatu hiya hajatun ruhiyatan tasbahu hajatana jasadiyata lil ta'ami wasyaraba fir roha fahiya tu'addib ar-ruha kama yugaddi at-ta'amu jasad indama tas'uru bil irhaqi ar-ruhi fa inna as-salatu tujaddidu taqatana ar-ruhiyah bi ihtisari ida adrakana ahammiyata as-salati fahimna fawaidiha sanas'uru bil hajati al-muhillati ilaiha wa sanas'a li'iltizami biha bijidayyati wa ihtimamin akbarun. Mungkin hadam ini syukur kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.